Anda pernah nggak sih merasa kalau di balik setiap krisis besar, setiap revolusi, setiap keputusan yang mengubah dunia, ada semacam tangan tak terlihat yang bekerja? Katanya sih, dari ruang rapat direksi sampai koridor kekuasaan, ada dalang yang menarik semua tali. Presiden, jenderal, bankir, semuanya cuma boneka yang menari sesuai irama mereka. Sebuah tatanan kuno, konspirasi abadi yang katanya udah merancang nasib kita semua dari dulu. Ya, itu kan cerita yang selalu kita dengar ya. Tapi tunggu dulu, gimana kalau semua narasi besar tentang penguasa bayangan global itu salah total? Gimana kalau kenyataannya jauh lebih kecil, jauh lebih aneh, dan ya, jauh lebih manusiawi? Oke, lupakan dulu semua film dan novel konspirasi. Yuk kita mundur jauh ke abad ke-18. Dan kita kenalan sama Illuminati yang sesungguhnya. Nah ini dia identitas aslinya. Bukan Ordo kuno dari zaman kegelapan, tapi Illuminaten Orden atau Ordo Illuminati Bavaria. Didirikan oleh siapa? Adam Weishaupt, seorang profesor hukum. Kapan? Tahun 1776. Jelas banget kan tanggal, tempat, dan pendirinya. Nggak ada misteri sama sekali di sini. Dan inilah angka yang mungkin bisa meruntuhkan semua mitos itu. Organisasi yang katanya mengendalikan nasib miliaran manusia, ternyata anggotanya pada puncaknya pun nggak lebih dari 3.000 orang. 3.000! Itu kira-kira cuma setara dengan kapasitas satu gedung konser kecil. Coba lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? Di satu sisi kita punya mitos tentang monster global yang abadi. Di sisi lain, kenyataannya adalah sebuah gerakan intelektual yang cuma aktif di satu wilayah kecil di Jerman, anggotanya sedikit dan umurnya pun cuma kurang dari 10 tahun. Ini bukan beda tipis lagi, ini beda alam semesta. Jadi kalau mereka bukan komplotan jahat penguasa dunia, terus mereka itu sebenarnya ngapain? Apa sih yang bikin para profesor, dokter, dan pengacara ini kumpul-kumpul secara rahasia? Ini dia agenda mereka yang sebenarnya. Mereka ini ya anak-anak zaman pencerahan. Mereka udah muak sama kekuasaan absolut raja dan gereja. Mereka percaya kalau akal sehat, sains, dan pendidikan bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Dan coba perhatikan poin terakhir, mereka anti kekerasan. Mereka mau mengubah sistem dari dalam pelan-pelan, bukan menghancurkannya. Strukturnya aja lebih mirip universitas rahasia daripada komplotan konspirasi. Jadi ini bukan soal sumpah darah di ruang bawah tanah, tapi lebih ke kurikulum. Anggota baru dididik selangkah demi selangkah, belajar filsafat, etika, sampai ilmu politik. Tujuannya apa? Buat mencetak agen perubahan, bukan pengikut yang buta. Sekelompok intelektual progresif yang mau mengubah dunia lewat pendidikan. Kedengarannya bagus ya. Sayangnya, cerita mereka ini nggak punya akhir yang bahagia. Bahkan, bisa dibilang ceritanya hampir nggak punya bagian tengah. Semuanya berakhir dalam sekejap mata. 9 tahun setelah berdiri, pemerintah Bavaria melarang mereka. Dokumen-dokumen mereka disita, para pemimpinnya ada yang kabur, ada yang ditangkap. Jadi, dalam waktu sekitar 1 dekade, Illuminati yang asli itu ya udah, lenyap dari muka bumi. Tamat. Nah, disinilah misteri yang sesungguhnya dimulai. Gimana ceritanya sebuah kelompok diskusi yang gagal total dan bubar dalam sekejap bisa berubah jadi monster abadi dalam teori konspirasi dunia? Ternyata ada resepnya. Justru karena mereka dihancurkan dengan cepat, mereka jadi kelihatan misterius. Dokumen-dokumen internal mereka disebar oleh pemerintah, tapi tanpa konteks, jadi kedengerannya mengerikan. Lalu muncullah revolusi Prancis. Eropa kacau balau. Dan orang-orang butuh kambing hitam, butuh dalang rahasia. Nah, nama Illuminati yang sebenarnya udah mati, itu dibangkitkan lagi sebagai penjahat supernya. Sejak saat itu, mitos ini terus hidup, terus berubah, dan tumbuh semakin besar selama 200 tahun. Tapi kenapa ya? Apa yang membuat kita, bahkan di zaman modern ini, masih terobsesi dengan cerita ini? Dan mungkin inilah inti dari semuanya. Kekuatan mitos Illuminati itu nggak datang dari sejarah mereka yang singkat, tapi dari kebutuhan kita sendiri. Kita hidup di dunia yang rumit, yang seringkali terasa di luar kendali. Mitos ini memberikan penjelasan yang sederhana. Ada seseorang yang bertanggung jawab. Ada dalangnya. Pada akhirnya, kisah Illuminati ini lebih banyak bercerita tentang ketakutan kita daripada fakta tentang mereka. Dan ini memaksa kita untuk bertanya, kalau bukan mereka, kira-kira dalang mana lagi yang kita ciptakan hari ini untuk menjelaskan dunia yang kadang kita tidak mengerti?